warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, kali ini kita akan sinau bareng mengenai soal dan pembahasan SKB Akuntansi Pemerintahan bagian 1. Soal-soal ini bisa kita manfaatkan untuk latihan SKB Pranata Laporan Keuangan, Penata Laporan Keuangan, Penyusun Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, ataupun yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan di pusat maupun daerah. Langsung ke soal. Soal yang pertama. Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih disebut A. Pendapatan LO, B. Beban, C. Transfer, D. Akun luar biasa, atau E. Belanja. Jawaban yang benar adalah A. Pendapatan LO. Untuk yang B, beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan yang C, transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan, dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Sedangkan yang D, akun luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Kalau yang E, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Jadi, nomor 1 jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Menurut PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah disebut A. Sistem akuntansi pemerintah, B. Standar akuntansi pemerintah, C. Komite standar akuntansi pemerintah, D. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah, atau E. Pernyataan standar akuntansi pemerintah. Dan jawabannya adalah yang A. Sistem akuntansi pemerintah. Teman-teman bisa lihat sendiri langsung di peraturan tersebut ya. Soal nomor 3. Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspektasinya di masa lalu. Hal ini merupakan informasi yang relevan. Oleh karena itu, informasi harus memenuhi syarat A. Timelines, B. Feedback value, C. Predictive value, D. Complete, atau E. Verification. Jawaban yang benar adalah yang B, feedback value atau memiliki manfaat umpan balik. Untuk yang A, timelines artinya tepat waktu. Maksudnya adalah bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan. Untuk yang C, predictive value memiliki manfaat prediktif artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Untuk yang D, complete atau lengkap artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan. Sedangkan yang E, verification, adalah bukan termasuk syarat laporan keuangan yang relevan. Jadi, nomor 3 jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 4. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik disebut A. Akuntabilitas, B. Manajemen, C. Transparansi, D. Intergenerational Equity, atau E. Evaluasi kerja. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Untuk yang B, manajemen artinya
membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan yang C, transparansi, artinya memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang C, intergenerational equity atau keseimbangan antara generasi adalah membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Sedangkan yang E, evaluasi kerja, bukan termasuk peranan laporan keuangan. Jadi, soal nomor 4 jawaban adalah yang A. Soal nomor 5. Perlakuan akuntansi diterapkan dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan selalu sama. Metode akuntansi dapat diubah jika metode yang baru mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut adalah prinsip akuntansi pemerintah yang dinamakan A. Prinsip realisasi, B. Prinsip nilai historis, C. Prinsip periodisitas, D. Prinsip konsistensi, atau E. Prinsip penyajian wajar. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Prinsip konsistensi. Untuk yang A, prinsip realisasi itu adalah bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Sedangkan yang B, prinsip nilai historis adalah aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Sedangkan yang C, prinsip periodisitas adalah kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Untuk yang E, prinsip penyajian wajar adalah laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, yang nomor 5, jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 6. PMK nomor 238 tahun 2011 adalah peraturan tentang A. Standar akuntansi pemerintahan, B. Pedoman pengelolaan keuangan daerah, C. Penerapan standar akuntansi, D. Dana perimbangan, E. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Dan jawaban yang benar adalah yang E. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Untuk yang A, standar akuntansi pemerintahan itu terdapat dalam PP nomor 71 tahun 2010. Yang B, pedoman pengelolaan keuangan daerah terdapat dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011. Sedangkan yang C, penerapan standar akuntansi terdapat dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013. Yang D, dana perimbangan terdapat dalam PP nomor 104 tahun 2000. Jadi, nomor yang 6, jawaban yang benar adalah yang E. Soal nomor 7. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah disebut A. Basis kas, B. Basis kas menuju accrual, C. Basis accrual, D. Basis kas dan accrual, atau E. Basis akuntansi. Jawaban yang benar adalah
Yang A. Basis kas. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Itu berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah, atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Jadi, nomor 7 jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 8. Yang bukan merupakan laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut. A. Laporan realisasi anggaran atau LRA. B. Laporan laba rugi. C. Laporan operasional atau LO. D. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. Atau E. Neraca. Jawaban yang benar adalah yang B. Laporan laba rugi. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan pemerintah meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Soal nomor 9. Semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah disebut A. Pendapatan, B. Belanja, C. Transfer, D. Pembiayaan, atau E. Beban. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Belanja. Untuk yang A, pendapatan itu adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Untuk yang C, transfer adalah penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang D, pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran perintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sedangkan yang E, beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang B. Soal terakhir, soal nomor 10. Unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan disebut A. Entitas akuntansi, B. Entitas pemerintahan, C. Entitas pelaporan, D. Entitas kemandirian, atau E. Entitas keseimbangan. Dan jawaban yang benar adalah yang A, entitas akuntansi. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa juga like dan subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Bagi yang menginginkan soft file soal dan pembahasan ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar alamat email teman-teman ya. Insya Allah akan kami kirimkan soft filenya. Sampai jumpa di video berikutnya.